Halo semuanya, kami dari kelompok 6 TPB 52 RBL Fisika Dasar 2. Kali ini kami akan membahas mengenai prinsip gaya Lorentz dengan judul Penerapan motor listrik sederhana pada mobil mainan. Sebelum itu, kita kenalan dulu ya. Saya Novita Ramadhani dengan NIM 121140203. Halo, saya Nikola Hernanda dengan NIM 121140202. Perkenalkan, nama saya Adriel Gideon Benedict Wright dengan NIM 121140196. Halo, nama saya Muhammad Dafa Abi Muhana dengan NIM 121140222. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanuddin Faruk dengan NIM 121140214. Sejarah gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz. Dirinya merupakan sosok yang terkenal pada tahun 1853 sampai dengan 1928 sebagai seorang fisikawan Belanda yang telah memenangkan penghargaan Nobel di dalam ilmu fisika bersama dengan seorang Peter Zeeman di tahun 1902. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan nama gaya magnetik. Gaya Lorentz juga dapat dilihat pada motor listrik yang memiliki sebuah kumparan kawat dan magnet tetap. Motor listrik dapat bergerak karena gaya Lorentz yang terjadi pada kumparan kawat penghantar arus listrik di medan magnet. Rumus gaya Lorentz digunakan untuk menghitung besarnya gaya Lorentz yang timbul dalam suatu medan magnet dengan rumus F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Dengan keterangan F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, L adalah panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam medan magnet dengan satuan meter, dan theta adalah besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Penerapan gaya Lorentz. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik juga terdapat pada dinamo yang biasa digunakan pada mobil mainan. Pada percobaan kali ini akan memakai prinsip kerja yang ada pada dinamo sebagai alat penggerak mobil mainan. Alat dan bahan juga percobaan akan ditampilkan pada cuplikan video berikut. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah dinamo bisa menggerakkan mobil mainan. Yang pertama yang dibutuhkan ialah satu mobil mainan, kemudian sepasang batu baterai. Batu baterai ini berfungsi sebagai sumber energi untuk menggerakkan dinamo. Kenapa dinamonya bisa bergerak? Ya, karena di dalam dinamo tersebut terdapat kumparan tembaga dan buah magnet. Jika kumparan tembaga tersebut dialiri oleh energi listrik, maka kumparan tersebut akan menjadi magnet yang mempunyai sifat berlawanan pada magnet aslinya yang berada dalam dinamo tersebut, sehingga akan menyebabkan dinamo tersebut berputar. Contohnya seperti ini. Dan ya, dia sudah berputar, bergerak jalan. Cara kerja motor listrik. Motor listrik pada dasarnya bekerja berdasarkan adanya gaya Lorentz yang terjadi pada komponen motor listrik. Arah gaya yang dihasilkan ini bisa kita tentukan berdasarkan kaidah tangan kiri seperti pada gambar di samping. Pada motor listrik, terdapat dua komponen utama yang dapat membuat adanya pergerakan pada motor listrik, yaitu stator dan rotor. Rotor merupakan kumpulan lilitan kawat, sedangkan stator merupakan alat yang dapat menghasilkan medan magnet. Ketika rotor dialiri oleh arus listrik dan terdapat medan magnet yang mengenainya, maka akan terdapat gaya Lorentz yang bekerja dengan arah gaya sesuai dengan kaidah tangan kiri. Pada kawat sisi sebelah kiri, arus mengalir pada kawat
dan terdapat medan magnet dengan arah tertentu yang mengenai kawat sehingga akan menghasilkan gaya Lorentz yang mengarah ke atas. Sedangkan pada sisi sebelah kanan, arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan dengan kawat sebelumnya, sehingga akan menghasilkan gaya Lorentz yang berlawanan pula, yaitu ke arah bawah. Jika kedua gaya tersebut digabung, maka akan membuat rotor menjadi berputar. Hal ini terjadi berulang-ulang sehingga rotor akan berputar terus-menerus. Gaya putar yang dihasilkan oleh motor listrik ini dipengaruhi oleh kuatnya arus listrik dan medan magnet yang diberikan. Semakin besar kedua komponen tersebut, maka akan semakin besar gaya putarannya. Kelebihan dan kekurangan pada alat yang kami gunakan. Kelebihannya, dinamo dapat digunakan di berbagai alat. Alat yang digunakan pun mudah untuk ditemukan dan relatif murah. Kekurangannya, pada percobaan kali ini, alat yang kami gunakan sederhana, membuat alat ini tidak dapat digunakan untuk skala yang lebih besar. Apabila kawat penghantar dengan panjang tertentu yang dialiri listrik, kemudian kawat tersebut diletakkan pada daerah yang dipengaruhi medan magnet, maka magnet tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dipengaruhi oleh besar medan magnet, kuat arus listrik, dan sudut yang dibentuk oleh medan magnet. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.